Halo teman-teman. Oke, sorry ya, tadi masih ada kendala teknis. Aku coba invite lagi. Hai Ted. Mohon maaf ya. Little Oke, bit of technical aman sekarang issue. keresek-kereseknya udah hilang sih. Anggi, ya, keluar nggak ininya? Keluar nggak kameranya? Hmm, dari Ahmad Dahlan ngetem dulu gue. Man, Badai sudah berjoin kah? Ngetem dia nggak sempat kayaknya kalau sampai rumah. Oke, bentar. Hmm, Mbak Badai belum hmm, bisa join. nggak ya benar. Tadi juga gue um, ada kerjaan dulu sih, jadi nggak Akhirnya bisa kerja dari mana, ini Anggi? ditinggalin. Akhirnya. Oke, Oke. um, Ngetem dulu ya. Tadi Mbak Badai. mm-mm. Mm-mm. Yes, yes. Iya ya. Dan kayaknya traffic hari Jumat Hmm, agak kurang lucu ya. mm-mm. Hmm, Oke, no worries. Itu sudah invite Mbak Badai. Oke, sambil nunggu Mbak Badai join, mungkin Heeh. kita ngobrol sedikit yang ya Iya, tentang topik kita iya, hari iya, ini iya. yaitu tentang how sexy psychology is gitu ya in the working world atau di Hmm. industri gitu di dunia kerja. Nah dari pengalaman lo, karena kan you've been on several kinds of industry, Oke. termasuk juga Fix trying sebenarnya kalau like di FNB gue gitu ya, ngomongin trying tentang to seksinya be psikologi, sebetulnya entrepreneur di-trigger dari industri side yang gitu ya, udah sekarang coba gue di apa swasta juga, namanya udah mencoba sebagai mencicipi juga employee ya gitu di ya. dunia swasta dan sebagai Di industri pegawai ini gitu. Mungkin boleh cerita, which is Anggi, menurut lo apa apa namanya sih shipping, sebenarnya, tanker shipping kenapa sih industry, psikologi itu di mana penting gitu di dunia mungkin kerja? yang sebelumnya, Mungkin hai Mbak di Badai, dunia entrepreneur yang lo sudah Halo, jalankan halo. juga. Hadir. Lanjut, welcome lanjut. Silakan, Gi. back. Jadi aku lagi menerangkan kenapa aku sebut itu seksi psikologi ini karena ya based on my yang sekarang aku lagi jalanin di industri ini, yang tadinya mungkin lebih banyak regulation wise yang menjadi sorotan gitu ya. Tapi sekarang tuh karena since kita Hai Mbak. apa namanya menjadi partner dari si oil and gas industry, di mana mereka punya uh, konsorsium yang namanya OCIMF gitu ya, Oil Company International Marine Forum, di mana akhirnya si di apa namanya karena maraknya apa namanya insiden yang tetap terjadi walaupun regulasi walaupun prosedur sudah ada, at the end of the day based on their research gitu ya yang aku baca di apa namanya di artikel dan jurnal mereka, pada akhirnya at the end of the day human lah yang akhirnya mengaplikasikan prosedur ya kan, mengaplikasikan regulation. So kemudian shifting nih paradigmnya yang tadinya yang diauditnya adalah prosedur gitu ya, regulation compliance, di sini adalah manusianya yang mengapply prosedur itu dalam kondisi bagaimana sih gitu. Secara kompetensi, knowledge, dan kompetensi dari sisi human skills-nya juga gitu. Jadi disinilah kenapa aku bilang apa namanya ya begitu seksinya si psikologi ini yang tadinya mungkin si industri ini tidak mikirin nih human issues gitu ya, human things untuk mendrive safety behavior. Sekarang paradigmnya udah mulai ngomongin ke situ gitu. Dan aku yakin sih sebenarnya kayak misalnya even kayak AI gitu ya, uh, IoT, Internet of Things gitu kan, mereka mendesain hal-hal seperti itu kan pasti harus juga merelevansikan dengan human things kan gitu, merelasikan dengan apa sih human behavior tuh kayak gimana sih,
Apa sih yang melatar belakangi itu? Betul, betul. Jadi kan mau nggak mau research-nya mereka harus di drive untuk mempelajari si human nih as a human being gitu kan ya. Yes. Jadi aku melihatnya dari beberapa aspek ya kalau sebagai entrepreneur udah pasti lah ya gitu kan berurusannya pasti dengan si manusia ini gitu. Ya. Manusia yang harus kita Replicating ya. atur, gimana cara mereka memproduksi, maksudnya serve, menyajikan, memasak dan menyajikan gitu ya. Ya, itu sih. Kalau aku ngelihatnya si kesaksian si psikologi ini masuk ke semua industri gitu, termasuk industri yang tadinya lebih mengutamakan regulation dan prosedur gitu. Yes, itu sih from my perspective gitu. Yes, betul. Eh. Betul. Mm-mm. Mm. Betul. Oke, menarik ya, menarik sekali. Jadi even di Yes, industri yang exactly, lumayan bener. rigid gitu ya istilahnya Jadi ya, maksudnya yang kayak membuat safety sistem tanpa ya. parameternya banyak Oke. Terus sekali terus. dan SOP-nya sudah diatur ketat pun gitu, ternyata Mm-mm. manusianya pun aspek manusianya pun gitu ya tetap aja ada pasti pasti berpengaruh besar gitu ya. Jadi even though how keren, betapa kerennya sistem dan berapa kerennya SOP, tetap aja manusia yang ngejalanin gitu ya, balik lagi. Oke. Oke, baik. Mungkin kita ya, kita beralih ke Mbak Badai ya. Jadi tadi pertanyaan aku ke Anggi adalah tadi itu kenapa sih gitu ya psikologi itu diperlukan gitu di dunia kerja. Nah, tadi kan Anggi udah cerita from industri yang perspektif Oke. industri yang lumayan Of course, ketat kalau gitu ya, bicara safety-nya tentang ketat, sistemnya ketat. Sedangkan kalau keseksiannya di psikologi, dunianya Mbak Badai ini kan aku lebih mau kayak ngobrol karena MCG, yang lebih ngelihat kayak dynamic gitu audiensnya ya, ternyata nggak lebih cuma ke anak psikologi nih, yang Gi. Jadi komersial kalau banget anak gitu, nggak psikologi terlalu kan udah yang tahu kayak nih, pasti safety nih kalau minded. Nah itu tuh misalkan apakah Psychology psikologi psikologi di of dunia five industri kerja, ya. di industri pasti FMCG banyak yang banget nih ininya. Jadi di jangan industri khawatir yang kayak untuk Anggi kekurangan kerjaan ceritakan gitu. atau ada Tapi buat benefit lain? teman-teman yang join juga malam ini, dan backgroundnya bukan psikologi, jangan khawatir. Psikologi itu kalau buat aku itu sangat powerful banget untuk satu memastikan bahwa kita sebagai manusia yang bekerja itu bisa happy. Contohnya kalau teman-teman bicara tentang aplikasinya psikologi positif ya, itu akan bantu banyak banget untuk teman-teman bisa motivating yourself, biar nggak dikit-dikit healing gitu kan. Itu satu. Yang kedua, psikologi dalam hal gimana kita bisa understanding ourselves maupun understanding others, itu ngebantu banget buat kita untuk managing diri kita, managing bos kita, yang kadang-kadang kita tidak bisa memilih, managing tim kita, yang kadang-kadang juga banyak yang gemes-gemes gitu kan, bisa milih, tapi banyak juga yang teman-teman yang terberi, yang mungkin teman-teman juga ngalamin, kok tiba-tiba aku dapet tim yang usianya lebih tua, lebih senior, yang merasa lebih pintar, bisa macam-macam tuh. Jadi psikologi tuh luas banget sebagai aplikasinya, termasuk kalau teman-teman misalnya udah masuk ke dunia Ya, kalau di FMCG sendiri ya, paling nggak kalau misalkan dari nggak bisa pilih pengalaman juga. selain tadi selain jadi HR, pastinya udah semua aspeknya HR itu terkait sama psikologi. Kedua, kalau kita bicara misalnya di psikologi ngomongin well-being, kita biasanya kerjasama sama Ya, konsultan untuk memberikan employee assistance program. Nah, ini dimana kalau misalkan employee ngerasa, aduh, gue butuh diskusi yang udah lebih ke konseling nih, yang kita HR udah nggak bukan ranahnya lagi untuk ngobrolin itu. Nah, itu biasanya kita kerjasama sama psikologis yang memang bisa ngasih konseling, dan itu biasanya rahasianya terjamin. Company nggak akan benar-benar tahu tentang apa sih yang diceritain gitu, tapi dibayarin sama company. Jadi di well-being tuh psikologi berperan penting, termasuk di keadaan-keadaan yang memang very difficult, misalnya termination. Itu biasanya kita outplacement juga kita provide help untuk psikologis untuk ngebantu. Bahkan teman-teman yang mau persiapan masa pensiun tuh ternyata psikologi tuh ngebantu banget untuk bisa nyiapin
Gimana sih untuk pensiun tuh tetap bahagia? Karena kan biasanya ada apa Hmm, post power syndrome gitu-gitu kan. Nah, bener. jadi Stresnya jadi gede beda banget kan? tuh. Betul. Nah, terus aku kemarin baru aja selesai reuni sama teman-teman dan ternyata banyak teman-teman psikologi yang kerja juga di dunia market research. Karena kan kita belajar untuk doing FGD, apa namanya, Iya, iya. dan consumer behavior Consumer itu behavior. sebetulnya itu deket banget sama ilmunya psikologi. Jadi nggak cuma melulu tentang kalau nggak mau jadi psikologis gitu kan, bisa juga tuh masuk ke dunia apa namanya market research. Terus apalagi? Terus kalau teman-teman misalnya suka investment nih ya, ini psikolog ternyata kalau misalkan trading atau investment psikologi itu Oke. penting banget juga kita untuk pelajari supaya pas investasi tuh nggak kebawa nafsu. Nah, jadi Hmm. pokoknya selagi pelakunya masih manusia, psikologi selalu seksi. Aku balikin lagi ke Sik Selalu nih. seksi. Iya, 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 iya. Bener. There you go. Tapi kita sebagai konsumer ya, kalau kita Mm-mm. sebagai produsen, ayo terus belanja gitu Benar, kan. benar. Oke. Kayaknya juga harus dipelajari adalah nggak cuman dalam hal Ah, investasi, ah, tapi dalam hal bener, juga check out di e-commerce bener. gitu. Gimana tidak terbawa nafsu gitu ya untuk men-check out belanjaan di cart itu kayaknya juga perlu Mm-mm. dipelajari itu. Tidak terbawa emosi gitu sebagai Nggak konsumer, atlet benar. sih. Ya, benar. Amin, amin, amin. Iya, Benar, iya, benar. iya. Kita dari sisi produsen justru gimana caranya Iya. supaya konsumen itu apa impulsif gitu ya, impulsif buying gitu beli produk kita gitu kan. Mm-mm. Oke, nah terus aku mau kembali ke Anggi nih, soalnya Anggi kemarin juga sempat cerita bahwa putra-putranya yang dia berada di sports gitu ya, merupakan apa atlet ya, atlet-atlet di bidang olahraga gitu ya. Amin, insya Allah kan calon atlet saya menginikan di bidang olahraga gitu. Nah ternyata even Tunggu, tunggu, di nih pingpong apa olahraga nih? pun ada Pingpong sport beneran kan? psychology gitu ya. Ternyata ada juga gitu ya. Nah, mungkin boleh boleh Oke, share nih. Tolong, Ternyata tolong. baru, maksudnya mungkin itu sesuatu hal yang kita juga baru ya. aware gitu ya bahwa Oh, ya sports ternyata ada juga yes, gitu bener, efeknya bener. psikologi pada saat sport gitu. Itu sebenarnya ini juga sih maksudnya agak Iya, relate juga. jadi Soalnya karena kalau misalnya kan kita anak-anakku aktif misalkan kayak banget aku di main dunia pingpong gitu ya sama olahraga, suami Isif. gitu. Jadi aku sempat Dia suka mempelajari nih dari membakar Udemy emosi gitu ya dengan tentang sport psychology pingpong beneran, gitu. pingpong Dan beneran, kalau pingpong beneran. misalnya Terus ngeliat dia membakar aplikasinya, emosi dengan kayak eh apa gitu aku ya. bisa Jadi relate semakin sih dengan si emosi, coach semakin ini. ngaco Gimana si mainnya coach ini gitu ya. ngejaga Nah itu kan motivasi psikologi juga ya, anak-anak ya gitu in ya, the way biar ya. dia Nah, tetap mungkin boleh sharing inspired lagi gimana untuk sih ngerjain, hubungannya psikologi sama sport gitu. tetap enjoy gitu. Karena kebetulan anakku kan yang satu 8 tahun, 9 tahun, mau 9 tahun, yang satu lagi udah 14 tahun. Dan si 14 tahun ini mungkin dia udah lebih firm ya terhadap pilihannya kan. Udah gue maunya hoki lapangan nih gitu. Terus gimana dia maintain maintain motivasi dan sebagainya kalau dia udah lebih determined dan kita cuma perlu coach dia as a parents we are as also a coach for him gitu ya maksudnya untuk ngejagain gimana biar kita juga nggak terlalu nafsu untuk nge-push dia ngasih pressure gitu kan ngasih pressure ke dia bahwa you need to win you need to win the game gitu ya lo you need to make a goal gitu gimana kita berprestasi mempertahankan ego atau ambisi itu dari si kita as a parent and Oh, as aku oke. yakin as a coach juga sebagai coach yang punya ownership terhadap tim kan dia juga punya ambisi itu kan gitu. Jadi ngebawa nge, betul dan ngebawa situasi mereka tetap motivated, Prestasi gitu motivationnya ya. in place gitu ya, dan mereka bisa menempatkan apa ya maksudnya kognisinya awareness terhadap cognitionnya awareness Ya, terhadap kesadaran awareness terhadap logiknya lebih betul, betul. tinggi Tidak daripada berlebihan ya. aslinya bisa mengendalikan emosinya gitu. Nah ini kan juga perlu strategi dari si coach gitu ya untuk ngebangun nuansa itu kan. Jadi kalau aku pribadi emphasizing on my kids, uh,
if you are part of the team, you just need to be make a positive impact for the team. You support team. You don't need to make a goal gitu. You just need to be a good supporter gitu. Maksudnya a good team worker gitu. Team worker buat mereka. Make your Ya, team ya. set a goal gitu. Goal Mm. nggak apa-apa. Itu sih kalau dari itu kalau yang dari aku jalanin gitu as a parent and a parent as a coach gitu ya. Terus juga mungkin apa namanya mencoba ber apa namanya berpikir sebagai coachnya mereka gitu. That's what I'm learning from the situation gitu, Sorry, sorry. dimana sport psychology itu Ya, lanjut, penting lanjut. banget. Sorry. Dan secara karir itu juga apa namanya? Karir wise itu prospektif banget. Kalau betul prospektif banget untuk di apa ya? Untuk diambil nih peluangnya di Indonesia gitu. Ah, ah. Mungkin nggak terlalu banyak saat ini yang Betul. mempelajari sport psychology ya. Benar, benar. Kita kan caranya bisa di mental ya kak. Ya, Kan compete with European ada jalur tulang-tulang karirnya ya. Eropa gitu kan ya udah JPR duluan gitu. Mungkin ya. Heeh. Gitu sih. Ini sampai yang Ya, oh ya Mbak Badai, betul. welcome back. Supaya atlet kita makin Ini berprestasi lagi ngomong-ngomong ya. ada yang nonton nggak sih Sik? Oke. Benar sih. Itu benar banget. Benar, benar. Oke, Mbak Badai, welcome back. Oke. Nah, kita kembali ke kita alihkan. Ada, ada kok, ini udah ada 9 orang yang nonton. Nah, tadi Anggi lagi cerita tentang aplikasi psikologi di dunia sports gitu ya, di dunia olahraga. Nah, Mbak Badai mungkin boleh cerita nggak Mbak? Apa ya, maksudnya kan tadi Mbak Badai sudah bilang bahwa psikologi itu bisa untuk ini, bisa untuk itu gitu ya. Mungkin boleh diceritakan salah satu pengalaman Mbak Badai gitu di pekerjaan, di mana ternyata, oh iya nih kalau misalnya saya nggak ngerti psikologi, nggak bisa nih proses ini, atau pengalaman ini terjadi dengan sukses Thank gitu you. ya. Maksudnya mungkin ada Jadi kalau apa tadi biar Mbak Badai kalau cerita ngomongin tentang ada pengangkatan kayaknya gloomy banget ya, PHK nggak begitu asik. ya, atau mungkin Walaupun resignation atau apapun gitu. kalau Nah, mungkin boleh bicara diceritakan salah tentang satu yang nggak psikologi, confidential mungkin ya aku Mbak mau ya, sebagai bilang HR nih pengalaman banyak paling penting dari rambu-rambunya. psikologi Mungkin salah adalah satu justru yang kita nggak boleh stop situasi belajar. yang Mbak Badai pernah Karena hadapi memang dan psikologi itu ternyata wah nih berkembang kalau misalnya pesat. saya nggak ngerti Yang psikologi mungkin nih yang kita bakal ribet pelajarin banget pada nih untuk saat kita di melakukannya. bangku kuliah, itu banyak yang mungkin udah berkembang jauh lebih pesat lagi sekarang. Jadi pesannya sebetulnya psikologi itu yang pertama kali harus kita terapkan buat diri kita sendiri. Karena seringkali apa namanya, misalnya nih contoh, kalau aku ngalamin dapat bos baru nih, kadang-kadang kita dapat bos baru yang benar-benar totali beda. Kalau nggak belajar ilmu psikologi, aku ngerasanya mungkin akan very challenging untuk bisa adapt sama setiap kali perubahan bos baru. Kalau teman-teman kerja di fast moving consumer good kan biasanya apa namanya tiap 3 tahun tuh bosnya ganti, dan biasanya banyak yang bukan orang Indonesia. Mungkin kalau orang Indonesia kita masih ngobrolnya gampang karena dan background budayanya kita ngerti ya. Tapi kalau kita ketemu sama orang-orang yang beda negara, kadang-kadang cara adaptasinya berbeda. Tapi yang nggak boleh kita lupa adalah selagi mereka masih manusia ya, bos kita masih manusia, ilmu psikologi masih bisa kita terapkan. Jadi itu sih kalau aku ngerasa yang membantu adalah gimana caranya surviving ketika ganti bos. Karena jangan lupa keberhasilan karir kita, mau tidak mau sayangnya ditentukan oleh bos kita. Gitu. Yes, oh, Oh, udah pasti lah. Udah pasti banget ya, Sik ya. Maksudnya kita sebagai HR, challenge-nya kan pastinya sama orang kan ya. Jadi mau
mau nggak mau psikologinya Setuju. kepake banget. Psikologi not Kayak Anggi only mungkin ada as juga a Anggi apa pengalaman namanya Anggi di doing the kalau tadi kan lebih ke best olahraga gitu ya, mungkin yang di practice-nya dunia kerja HR, gitu Anggi tapi ada nggak yang handling success the story success variety story-nya of gara-gara human ngerti being gitu ya. psikologi gitu. Terutama sekarang kan aku di male majority industry ya, kalau boleh disebutnya begitu. Itu I'm as a HR female gitu ya, Benar-benar. female HR gitu. Itu benar-benar punya pressure tersendiri sih, pressure tersendiri gitu ya. When I'm delivering training gitu kan, bagaimana mata-mata yang intimidatif mungkin ya, menurut aku mungkin dulu nih sebelum ya kan, dan mungkin kalau misalnya aku tidak belajar psikologi itu apa sih yang intimidatif banget gitu. Tapi because I'm aware gitu ya of being in this industry dan aware of being maksudnya dari sisi perspektifnya male, try to understand maksudnya, try to understand bahwa kita punya different perbedaan dari sisi ya apapun itu Oke. ya, cara pandang terhadap berbagai hal, termasuk cara pandang dia terhadap perempuan lah ya di industri ini. Pasti ada sisi yang awalnya kayak underestimate gitu kan ya, atau intimidatif mungkin gitu. Tapi pada akhirnya gue pikirnya ya ada nggak, jangan baper dong, jangan baper dan jangan GR gitu ya. Jadi itu sih kayak uh, ya mungkin konsep itu yang aku pelajarin juga dengan si psikologi yang gue punya. Being in this kind of male majority industry ini benar-benar juga punya satu makna tersendiri sih, si psikologi ini buat aku gitu. Yes, betul. Hmm. Gender differences betul. Eh. Oke, baik. Jadi berhubungan dengan kalau tadi Mbak Badai lebih ke different culture gitu ya, di mana bosnya mungkin not Indonesian gitu ya, sedangkan kalau misalkan Anggi lebih challenge-nya adalah di gender differences gitu ya, Mm-mm. lebih ke gender differences. Mm-mm. Dan how to manage mungkin lebih ke emotionally dengan understanding psikologi. Kerasa nggak sih ya, maksudnya kalau aku kadang-kadang ngerasa baik kita understanding lawan bicara gitu ya, jadi kayak Mbak Badai trying to understand bosnya yang baru gitu ya, coming from different culture. Anggi juga trying to understand Oke, Mel gitu ya, from aku another jawab dulu ya, nanti perspective. Anggi boleh nambahin. Dampaknya itu Jadi kalau buat kerasanya aku, lebih kemana sih yang Mbak? paling harus Maksudnya kalau kita aku ingat ngeliatnya lebih adalah kayak kita tuh sebetulnya nggak managing bisa ngerubah emotion orang diri lain. sendiri nggak sih? Yang Maksudnya lebih bisa kayak kita tadi Anggi rubah bilang itu nggak adalah baper gitu kan perilaku ya. kita Maksudnya kalau misalnya supaya itu mau lebih efektif menghadapi ke bos orang sudah lain. lebih Jadi prepared gitu. Nah mungkin akhirnya boleh psikologi diceritakan itu nggak efeknya mengajarkan apa kita sih dengan untuk melakukan beradaptasi tadi itu ke ya, bisa berbagai jenis understanding orang. dan Termasuk ketika trying to misalnya see kita from bicara different tentang perspective, bikin program dan dampaknya itu sebagainya, apa gitu ke diri. dan kita tahu bahwa kebutuhan orang beda-beda, sehingga misalnya kalau kita mau ngomongin apa well-being misalnya, buat orang tuh bisa macam-macam nih, catering apa nih well-being tuh Ya. beda-beda maknanya buat dia. Apresiasi juga maknanya juga beda-beda. Nah, sehingga dengan itu kita juga bisa adapt ourselves atau adapt program-program yang kita buat supaya memang sesuai dengan kebutuhan dan bisa lebih efektif. Itu sih. Dan lagi-lagi psikologi itu bukan nggak harus kuliah psikologi sebetulnya untuk belajar psikologi. Banyak banget yang apa namanya resource yang gratisan pula untuk belajar psikologi yang populer gitu. Tapi ingat kalau misalkan cari yang psikologi populer, pastikan dapat sumber-sumber yang terpercaya ya teman-teman. Jangan terbelenggu sama hoax dan akhirnya malah self medicated. Karena ada yang ini aku ingat waktu ada jadi ada film Korea yang booming banget tentang autis. Terus tiba-tiba orang self self labeling bahwa oh gue Menjudge autis. dirinya. Yes, iya menjudge dirinya. Which is I think that's not apa namanya nggak cool buat aku Wise. sih. Jadi pastikan kalau memang kita mau belajar, ya memang kita belajar dari sumber-sumber terpercaya. Misalnya nih dari acara-acaranya psikologi Benar. UI atau psikologi lainnya, atau resource yang Yes. memang populer. So thank you buat panitia psikologi UI yang tetap tiap tahun ngadain acara-acara keren. Dibantu nih sih ininya promonya. Wow. Siap. Ya.
Kalau gue sih ngeliatnya ya ini Ya. pasti tadi nanya dampaknya kan ya? Dampaknya buat diri sendiri. Hmm, Oke. ya, ya, ya. Thank you loh, Mm-mm, Mbak. Anggi mungkin menambahin, Gi. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, benar Nah, yang tadi lebih Mbak ke Badai sampaikan sih, kita nggak dampaknya bisa tadi kontrol udah orang lain, kita we're bisa trying kontrol diri to, sendiri ya. misalnya Jadi boleh ke satu diri hal sendiri, boleh ke aplikatif orang banget lain yang gitu maksudnya. psikologi banget ya Karena menurut pasti kan what aku, we dan do itu pasti juga akan kayaknya berdampak gue orang lain lakuin gitu on kan daily ya. basis Apa gitu sih ya yang adalah dirasakan dampak mental ketika check, ya itu tadi kayak maksudnya dengan applying being psychology in your self-aware daily life terhadap atau my daily work gitu emotional ya. state Itu gitu. dampaknya apa gitu. Boleh ke diri Kayak gue sendiri, boleh ke orang hari ini lain. lagi ngerasa apa, kalau gue lagi kayak nggak kondusif nih moodnya, tunggu dulu deh, jangan berinteraksi dulu dengan banyak orang, apalagi subjek-subjek atau objek-objek, kalau kita bahasa kita subjek ya, subjek-subjek yang kayaknya bisa nge-trigger gitu. Terus being self-aware ini lebih kayak minum air putih ya kalau buat aku ya, kayak misalnya kadang-kadang kita air putih tuh kayak penting, tapi kayaknya udah gitu aja gitu, kayak ngalir gitu aja, kayak kita nggak. Iya kan? Padahal kalau kita nggak minum air putih, itu, dan padahal kalau kita nggak minum air putih, dampaknya apa sih? Coba, pencernaan nggak lancar, bisa kemana-mana loh. Ya. Iya kan? Bisa banyak banget sebenarnya hal yang bisa tergenerate dampak negatifnya gara-gara ginjal, terus eh, banyak hal lah ya gitu. Nah, sama kalau menurut aku, the very practical and basic things, fundamental things yang Oriented ya. yang biasanya aku coba praktekin di kerjaan terutama ya adalah being self-aware aja gitu. Karena like I said gitu ya earlier, kayak buat gue ini kayak industri yang Ginjal lah. stressful banget sih karena maksudnya gender differences ini one thing. Another thing ya pressure dari di apa namanya di kayak di industri ini tuh jadi kayak startup gitu loh. Jadi cepet banget ininya regulationnya berubah gitu ya. Sebenarnya kan kita harus adapt. Ini belum selesai, yang ini udah datang gitu. Ya, gitu. Kalau mungkin di startup pressure dari investor kali ya gitu. Kalau di sini pressure dari regulator, pressure dari pencharter, bener gitu. Jadi apa namanya kita harus catch up, harus juggling dengan itu gitu. Di luar dari interaksi yang sehari-hari ya. Gitu. Jadi kayak makanya first thing yang perlu Jalur kayaknya ya. gue harus lakukan yaitu sebelum pada akhirnya apa yang gue lakukan berdampak sama orang lain ya kan. Gitu sih. Jadi mental check itu yang kayak aku bilang kayak minum air putih kadang kita kayak udah take it for granted kayak kalau bilang sih gitu ya. Tapi eh, kalau gue merasa itu impactful banget sih untuk gue lakukan gitu. Gitu, practical wise. Heeh. Benar, benar. Dan oh ya, dan satu, Oke, thank you. sorry ini Jadi mau nambahin aja. mental Ternyata check ya bener juga sih. Never si stop. fokus Maksudnya kita nggak pernah terhadap kepikiran juga diri gitu kita ya. sendiri Ya itu benar-benar berpengaruh benar terhadap kata lo safety Nggi. Kayak behavior air putih aja gitu ya. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita inilah yang gue suka juga nggak coba ngeh gitu ya pelajari. kalau misalkan Kan kondisi our mental kita our lagi kurang decision oke is atau 99% driven by our nggak pengen emotion nih cek lah katanya gitu gitu ya. cenah ya. Nah, So aku pengen nyambung juga nih itu berpengaruh terhadap oh our ya silakan lanjut lagi. unsafe and dan safety Iya behavior iya iya. kita gitu. Jadi makanya kadang dalam sering banget penekanan yang gue lakukan pada saat setiap kali kita ada learning Oh, oke. session, itu aku suka nanya, Insight ya. ladies and gentlemen gitu ya, gimana, how is your feeling today gitu, apa yang lo rasain hari ini, apa yang lagi lo alamin gitu ya, emotion, try to identify your emotion first gitu. Ya gitu sih. Mm-mm. Ya, iya. Ya, kan kita pengen orang lain sama kan ininya ya. Eh, eh. Mm-mm.
Mm-mm. Mm. Oke. Jadi ngajarin juga ya ke orang lain gitu ya. Betul. Oke, thank you banget. Jadi Oke, ini good, aku good. mungkin cerita pas Kalau Badai pandemi ada ya. nggak pengalaman Pada serupa saat gimana? pandemi Kalau itu Anggi kan kan tadi pertama lebih kayak kali sharing kita yang ada yang something yang pertama kali berhubungan kan dengan lockdown psikologi pertama gitu ya. ya, kayak Nah, mental pada health saat check itu gitu ke orang lain gitu. di company Kalau aku Mbak Badai juga sebelumnya ada itu banyak pengalaman nggak? teman-teman yang Atau memang dealnya istilahnya banyak sama dokter mengajarkan dan gitu rumah ya, sakit. atau menularkan Dan gitu itu buat kebiasaan mereka baik tuh yang tentang stressful yang berhubungan situation dengan banget. psikologi Jadi kepada pada tim, akhirnya mungkin memang timnya, kita timnya banyak Mbak Badai melakukan atau kepada rekan-rekan yang sesi-sesi lain. untuk bikin dialog conversation untuk orang bisa channeling apa sih yang mereka rasakan. Jadi kalau tadi nggak cuma ngomongin tentang ketika mereka nggak baik-baik saja, tapi gimana kalau kita bawa stage dari yang kita lagi nggak baik-baik saja untuk understand emotion bahwa kita nggak baik-baik aja, terus bicara tentang strategi apa sih yang, terus apa yang kita inginkan dulu, terus abis itu ngobrol tentang strategi apa yang mau kita lakukan untuk membuat kita pindah dari stage tidak baik-baik saja sampai menemukan solusi. Sampai akhirnya teman-teman yang tadi deal dengan rumah sakit dan dokter itu akhirnya bisa menemukan bahwa oh kita masih bisa detailing tanpa harus datang ke rumah sakit. Ternyata kita bisa bikin misalnya apakah video call atau ngobrol sambil ngecek dan ngasih emotional support kepada dokter-dokter yang pada saat itu lagi berjuang di ujung tombaknya pandemi ini gitu. Jadi buat aku sih itu pandemi itu mengajarkan kita banyak hal ya, terutama teman-teman yang kerja di HR, karena pada saat itu memang benar-benar kita ditantang untuk benar-benar menjadi human, dan conversation itu juga berubah. Kalau dulu orang bos itu ngobrol sama timnya untuk nanyain tentang performance lo gimana, atau paling jauh ngomongin development. Pandemi mengajarkan kita bahwa tugas pertama leader adalah menanyakan apakah kondisi timnya baik-baik saja atau enggak. Dan itu merubah juga prioritas kehidupan kita. Kalau dulu mungkin kita nganggap karir itu paling penting, duit itu paling penting. Pandemi mengajarkan kita bahwa yang paling Performance penting itu adalah paling penting gitu ya Mbak ya. iya ya, tadi ya performance kita paling penting. Tapi pandemi mengajarkan kita juga bahwa at the end of the day yang paling penting buat kita apa sih? Kita sehat, keluarga kita sehat dan baik-baik saja. Jadi shifting the balance, dan juga shifting priorities. Yang mungkin kalau generasi saya mungkin lebih lebih senior, tapi kalau anak-anak yang sekarang kan memang lebih pro banget sama life balance. Tapi pandemi mengajarkan kita semua generasi regardless bahwa what matter most is Ya. actually apa yang ada di dekat kita. Gitu sis. Mm-mm. Betul, 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 betul. Heeh, heeh. Ya. Ya. Mm-mm. Hmm. Oke, insight yang oke banget nih Mbak Badai. Nah, terusnya juga salah satu, kayaknya sejak pandemi ya aku perhatikan isu mental health tuh jadi naik banget ya. Pernah Aku mau banget. sharing ya. Oke, Gido, silakan Gido. Untuk mental health ini nanti kita rencananya mungkin akan ada satu sesi apa-apa nih, khusus Mbak di Badai. IG Live tentang Oke, mental aku ya. health at work gitu. Cuman aku Iya. pengen Jadi aku pernah sebagai secara anak singkat psikologi aja kan gitu, kita mungkin merasa Mbak bahwa Badai kita dan understand Anggi pernah psikologi nggak kan. ada menemukan Tapi aku situasi pernah ada berada yang dalam mental yang mental ternyata aku tuh mental breakdown gitu, breakdown. atau mungkin ada Gimana yang aku mental tahu? health-nya Karena pada saat lagi itu pernah apa in a tiba-tiba aku tuh nggak bisa severe bangun. condition gitu, Itu pernah nggak pas menghadapi pandemi yang juga. kayak gitu? Aku nggak bisa bangun. Terus aku pikir kan hanya back pain biasa. Jadi aku datang ke dokter. Tapi Pernah banget. lama-lama terus aku ngobrol banyak literatur. Terus aku realize jangan-jangan sebetulnya ada stres yang aku nggak sadarin ya, gitu. Nah, dari situ kemudian aku sempat ngambil ngobrol sama professional coach untuk ngobrol, dan akhirnya memang realize sebetulnya apa sih yang gue cari gitu. Dan akhirnya bisa ngambil decision yang ternyata matters buat hidup gue. Salah satunya adalah memang waktu itu abis sakit, terus aku akhirnya ngambil kayaknya gue butuh career break. Karena tadi aku cerita bahwa dari awal karir belum lulus pun aku udah mulai kerja. Jadi kayak continuous terus gitu kan. Jadi kayak nggak pernah bener-bener yang mikirin apa sih sebenarnya yang gue inginkan gitu. Dan abis itu ngambil career break, dan pas aku balik decide untuk kerja lagi, aku ngerasa I'm actually lebih fit karena memang tadi ada kesempatan untuk memang I'm questioning myself.
dan benar-benar bisa repair apa namanya tadi kalau misalkan kan biasanya ada istilah kalau lo nggak pernah breakdown, lo nggak akan bisa nemuin breakthrough. Dan I actually apa namanya lihat lagi ke dalam dan understand apa sih sebetulnya yang trigger yang membuat aku stres. Dan itu beda-beda buat tiap orang tuh, teman-teman. Apa namanya realize bahwa satu nggak usah compare sama orang lain. Karena kadang-kadang kita suka terutama ketika Instagram apa namanya sangat populer, percayalah hidup tidak seindah postingan Instagram, teman-teman. Ya, jadi be real to yourself tentang apa sih sebetulnya yang apa namanya kemampuan diri, keinginan diri, sehingga kita juga jalanin hidup tuh mudah-mudahan lebih, aku sih ngerasanya lebih centered ya, lebih centered dan lebih prepare ketika misalkan ada hal yang macam-macam karena at the end aku berpikir apa namanya ya this is me and this is the way I'm dealing with situation. Terus juga ini priority aku. Jadi ketika memang itu sesuatu itu tidak mendekatkan aku sama priority hidup aku, then aku bisa bilang no. Termasuk kadang-kadang ngomongin tentang cutting your apa namanya mungkin nggak sekejam itu, tapi maksudnya memang benar-benar bikin circle yang membuat dirimu bisa mendekatkan dirimu ke tujuan ini. Kalau ada teman-teman yang toksik, lo udah tahu teman-teman lo toksik, ya nggak usah ditemenin sis, nggak usah ditakut dibilang nggak positif gitu kan gitu. So jadi pilih, kita juga lebih selektif memilih apa yang memang matter sih buat hidup kita gitu. Priority gitu ya. Sayang ya, hidup kan cuma sekali ya. At least kalau dari gue. Masa kita mau apa iya, mau nge-pleasing orang gitu ya, kayaknya nggak fair ya buat kita ya Mbak ya. Benar. Benar. Capek ya. Jadi lebih ajak gitu ya, benar. Iya, iyalah. Oke, keren banget. Jadi mungkin untuk yang aku nggak tahu ya, mungkin yang pemirsa dan pemirsawati yang menonton ada yang misalkan dari non psikologi gitu ya. Mungkin teman-temanku dan mungkin teman-teman Anggi dan juga teman-teman Baba dan mungkin nggak terlalu aware ya bahwa ternyata mental dan fisik itu sangat very closely related gitu ya. Nah itu yang kayaknya non psikologi itu nggak terlalu tahu gitu, nggak terlalu paham ya, mereka konsep-konsep apa kayak psikosomatis gitu banyak yang nggak percaya gitu ya, maksudnya bahwa apa sih gitu dari gara-gara pikiran, dari stres itu sih bisa sampai ya paling gampang deh GERD gitu ya, lambung itu kan dari pikiran banget kayak gitu kan. Itu mungkin yang satu hal kita anak-anak psikologi udah aware gitu ya bahwa memang ya mental tuh tidak kalah pentingnya dengan fisik gitu. Menjaga kesehatan mental sama fisik itu sama penting. Atau psikolog mungkin Anggi tadi boleh mau share psikologi nggak kebal juga terhadap sakit, sama juga dokter itu tidak kebal terhadap penyakit ya teman-teman. Hanya karena berpunya ilmu bukan berarti kita nggak bisa juga. Oke, sepertinya sorry banget. Ya apa-apa. Iya, memang benar. Kadang-kadang kita juga gini Mbak, kadang-kadang sebagai orang yang belajar psikologi ya, ada ekspektasi dari environment gitu ya, terutama kalau kita psikologi gitu ya, ada ekspektasi deh, lo harusnya gini dong, lo harusnya gitu dong, gitu ya. Kayaknya somehow, iya betul. Dan somehow kayaknya kita nggak di-allowed gitu ya untuk punya mental breakdown gitu kan ya, because you're the one who should heal me gitu kan ya. buat orang lain. However, sih kalau aku tadi cuma mau cerita bahwa punya experience, mungkin bisa baca gue paling sering begitu tuh. Anggi freeze ya. Ini kayaknya menarik banget pada. Betul nih, kayaknya menarik banget padahal gue. Hai. Yes, you're back ya. Lanjut Gi, silakan. Freeze. Iya, bener. Oh gitu. Iya. Jadi sama mana ya? Jadi sebenarnya
aku belum Agi pernah nge-freeze sih pas punya lagi mau pengalaman nge-plug. yang kayak yang Mbak Badai Baru dia mau ceritakan seepic itu cerita sih enggak. Cuman experience-nya. maksudnya pada akhirnya gue ngeliatnya bahwa Nah, kayaknya udah eh, Anggi. Ya udah, tadi nge-freeze karena soalnya pas lagi mau ekspektasi orang nge-plug. terhadap kita akhirnya kita menjadi Pas lagi mau tempat cerita, di mana kita orang nge-freeze. share sesuatu tentang mereka gitu, terutama di kondisi sekarang nih ya, maksudnya di industri yang sekarang ini aku jalani. Eh, jadi kalau buat gue mental background gue udah nggak penting gitu ya, karena nggak efek-efek amat gitu, dan pada akhirnya eh, karena banyak orang yang juga akhirnya share cerita apa segala macam gitu, jadi gue ngerasa gue banyak belajar dari orang lain sih gitu ya. Kalau hal terakhir yang pernah gue dapat adalah tim yang berencana untuk bunuh diri lah ya, hal-hal seperti itu yang buat gue kayak ya yang membuat gue juga belajar sesuatu dari situasi itu gitu ya. Memang permasalahannya bukan di pekerjaan gitu, tapi ya mungkin di rumah gitu, tapi somehow itu kan berpengaruh nih terhadap kinerja produktivitas dia gitu ya, semangat kerja dan sebagainya gitu sih. Jadi kondisi keinginan Banget. suicide ini sempat sempat menjadi ini juga, sempat jadi perbincangan banyak orang juga, maksudnya untuk orang ini ya, karena menimbulkan kehebohan nih sampai temennya yang di Instagram menghubungi gue gitu melalui di Instagram gitu. Iya, agak agak exaggerated situasinya, but somehow I learn something from that situation gitu ya, dimana kayak gue jadi belajar kayaknya kondisi gue nggak perlu di ini ya ada gitu ya. Terus kemudian belajar juga gimana gue akhirnya bisa bisa mencoba mengcounter situasi itu di ranah pekerjaan sih untuk si orang ini gitu. Itu sih mungkin yang he gets along with the situation. Memang butuh waktu. Ya Hasilnya. pendekatanku sih sebenarnya seperti ya coaching aja gitu ya. Sebetulnya try to assist him gitu ya, to identify ya itulah the emotion, the situation, the problems, terus gimana pada akhirnya dia bisa come up dengan ketergantungan Jadi akhirnya gimana how overcome how did ketergantungan you dari end up? obat penenang apa segala macam gitu. Bukan bantuan gue juga sebenarnya gitu ya. Dia pasti belajar sendiri overcome the situation, dia juga datang ke terapis gitu. Tapi facing that kind of problems in the working situation, itu yang aku pelajarin sih gitu ya. Terus bagaimana membuat situasi di tim juga kondusif untuk membuat dia juga bisa cepat overcoming from his own problems gitu saat itu gitu sih. Sik, aku mau nimpalin yang tadi di share sama Anggi. Jadi memang psikologi itu jadi seksi banget. Jadi buat gue, leader yang ngerti psikologi itu seksi banget. Cialah. Kenapa? Benar. Ya kan? Kenapa? Karena memang kalau leader ngerti psikologi dan dia bisa unleash potensialnya orang sebagai whole Serem juga ya sampai itu human. ya. Problemnya adalah ketika kita pendekatannya transaksional, orang akan, makanya terus ada term quiet quitting kan. Oh ya udah, gue kerja sesuai harga aja. Kalau lo kebayar gue jam 8 sama jam 5, ya gue kerja sesuai ini aja. Lebih lepas dari itu gue lepas gitu. Tapi engagement itu terjadi ketika leader itu tahu apa sih yang jadi motivate orang. Kemudian dia juga bisa custom, karena kan leader punya power ya untuk punya resources untuk bisa ngasih desain kerjaan, assignment, macam-macam perknya untuk akhirnya bisa unleash potensialnya orang. Dan menurut gue hanya leader yang kurang pintar yang tidak berharap bahwa timnya tuh pintar. Karena semakin timnya pintar, sebetulnya semakin banyak yang dia bisa deliver, semakin banyak yang dia bisa elevate untuk bisa dia juga progressing gitu. Jadi buat leader-leader di luar sana, belajarnya psikologi karena satu, dirimu bisa lebih efektif dalam deliver kerjaan. Kedua tadi, kalau teman-teman bicara tentang humanitarian, hal-hal tentang tadi keinginan bunuh diri, yang paling pertama bisa lihat biasanya leadernya. Pas orang drop motivasinya,
pas orang yang biasa ceria tiba-tiba menutup diri atau sebaliknya gitu kan, itu biasanya leader yang bisa tahu duluan kan. Identify. Betul, kalau leader udah tahu, dia bisa refer mana yang dia bisa, kayak tadi Anggi bilang, coaching, atau mana yang akhirnya dia refer, oh gue ngobrol sama HR deh biar bantu, mungkin HR akan bantu sama EAP, atau bahkan ada kalanya memang butuh bantuan psikiater. Nah, itu yang kenapa menurut gue leader yang seksi adalah leader yang ngerti psikologi. Yes. Setuju. Betul. Iya. Setuju banget. Apalagi ini ya. Apalagi kayaknya gue lihat ya maksudnya dan itu juga jadi pembahasannya di beberapa grup HR gitu, bahwa bener banget nih waktu itu temen gue juga ada yang pernah mengalami, ada anak muda gitu ya, anak MT gitu, dan dia hampir itu tadi ya suicidal dengan minum ramuan anti serangga gitu. Dan kemudian setelah ditelusuri gitu ya penyebabnya apa, penyebabnya hanya simply dia ditegur. Jadi ditegurnya itu bahkan bukan, maksudnya kalau ditegur dia kan waktu itu kalau nggak salah let's say misalkan dia di sales gitu ya, misalkan ditegur sama sales director ya mungkin dia stresnya sampai segitunya gitu ya, tapi tuh ditegur tuh cuma sama atasan nggak langsungnya dan bukan level yang manajer juga gitu loh, maksudnya bukan yang tinggi banget gitu, jadi lebih kayak peers tapi agak senior dikit lah gitu. Jadi cuma ditegur karena ada sesuatu yang salah gitu ya, dia ngerasa itu something yang benar-benar apa ya devastating banget gitu buat dia, sampai dia ada pemikiran suicidal thoughts itu tuh ada gitu. Jadi menurutku bener banget Mbak, setuju banget sama Mbak Badai bahwa as a leader challenge-nya makin kesini makin tough gitu ya, karena mungkin in terms of kita pernah bahas juga resilience gitu ya, resilience tingkat somehow aku ngelihat tingkat resilience tuh makin kesini makin agak lower gitu. Jadi harus si leadernya tuh harus benar-benar memperkuat diri dan memperkuat pemahamannya supaya ya itu tadi dia bisa mengobservasi dengan tepat gitu ya. Mungkin aku anaknya nambahin juga dia ya. juga bisa mengidentify gitu ya kalau misalkan ada hal-hal yang perlu di jadi ada watch dua out hal yang memang kita gitu harus ya, waspadai. yang mau Tadi dia mungkin yang kalau tadi bilang lebih menangani karena, sendiri, mau dia kayaknya, liaise sama HR gitu ya mentalnya Mbak lebih ya, vulnerable. mau terusnya nanti dia Selain itu, I don't know ada liaise hal sama lain tadi sebagai parent itu psychiatrist juga atau psychologist, sebetulnya keinginan tapi kita untuk membuat core-nya atau anak-anak kita spark-nya harus generasi yang dari lebih kuat leadernya dan gitu lebih ya Mbak ya, resilient dari kita kan. harus Tapi leadernya yang harus kedua ngerti dulu. adalah generasi yang baru ini lebih terbuka dengan idea bunuh diri. Kalau zaman gue kecil nih ya, gue nonton film horor tuh takut sama bunuh diri. Karena apa? Kalau bunuh diri katanya jadi hantu gentayangan. Nah, anak sekarang itu lebih terbuka sama misalnya anime Jepang yang memang ideas bunuh diri adalah, atau Korea yang kadang-kadang budayanya di sana adalah lo mendingan bunuh diri daripada jadi beban orang. Betul. Yes. So I think Itu lebih kepada sama openness-nya terhadap ide bunuh diri yang mungkin di zaman kita dulu mungkin nggak common nih untuk bunuh diri itu bukan jadi solusi gitu. Tapi tiba-tiba ini kalau gue sempat ngobrol sama anak gue juga ya kebetulan udah beranjak remaja, mereka bilang pas di obrolan-obrolan mereka tuh kayak bunuh diri tuh jadi salah satu way out daripada lo nyusahin orang-orang, which is kalau buat aku berbahaya, ya kan? Karena begitu lo open to those ideas, kemudian kalau lagi sendiri nggak dapat support, kan pasti dunia kerja beda sama waktu dia jadi keluarga kan, itu jadi lebih vulnerable untuk bisa masuk ke ide ini, gitu sih. Oke. Benar banget sih, benar. Iya, tiba-tiba Mbak Badai menghilang, betul. Oke. Enggak sih, kalau gue setuju banget. Gue setuju banget dengan ide bahwa leaders harus tahu psikologi, itu penting banget karena kan bersama yang tadi dulu sampaikan ya, bahwa kita harus identify and all that gitu, segala macam problem. Perlu banget Not ya only ya. not only karena pada akhirnya psychological things ini akan berpengaruh kepada many things, productivity, performance, bisnis gitu pada akhirnya kan ya.
So orang maksudnya si leaders yang ngerti psychological things itu pasti akan lebih membawa dampak positif nih kepada supposed to be akan mendrive productivity, performance yang lebih baik gitu ya. At the end of the day, business wise juga pasti akan lebih oke lah gitu sebenarnya. Ya itu ini pikir-pikiran ininya aja ya, maksudnya logiknya aja karena kita berurusan dengan manusia yang akhirnya menjalankan running the business itself, right? Dan benar banget tadi kata Mbak Badai, maksudnya kita tuh sekarang sebenarnya bersaing bukan cuman dengan manusia lain ya, tapi dengan si AI ini, dengan ya kan? So kemampuan human skills kita perlu lebih canggih kan ya, gitu. Perlu punya peradaban yang lebih canggih daripada si AI ini. AI mungkin nggak ngomongin ethics gitu kan. We should talk about ethics gitu kan. Ngomongin integrity. We should talk about integrity gitu. Jadi aku setuju banget bahwa leaders yang ngerti psikologi harusnya bisa lebih mendrive bisnis lebih baik. So para industriawan di sana yang ada di segala ya ranah industri gitu ya harus melihat psikologi ini sebagai sebuah hal yang nggak cuma nice to have gitu ya, tapi it's a must. It's a must gitu menurutku. Apalagi di era sekarang. Yang bukan lagi padat karya ya kan, kita udah padat modal nih sekarang, shiftingnya ininya ya, industrinya kan ya, industri 4.0 ini udah padat modal gitu, jadi pasti akan limited sekali maksudnya kualitas orang yang akan diserap oleh industri. So you guys out there ya, kita sama-sama nih saling mengingatkan untuk bisa membuat manusia-manusia Indonesia ini paham psikologi. Makanya waktu itu kemarin pas kita discuss, mungkin psikologi harusnya dimulai dari SD deh, bukan dari kuliah. Gitu ya kan? Agar pada akhirnya si industri ini bisa menyerap quality SDM yang benar-benar juga act as a human being yang punya peradaban tinggi sehingga bisa membawa negara ini lebih maju gitu. Ya, otherwise ya kan kita si demografi yang ini bukan menjadi benefit, malah menjadi disadvantage gitu kan. Banyak orang nganggur dan sebagainya gitu kan, yaitu sad sih ya kan. Jadi kita sama-sama saling mengingatkan mungkin yang sekarang ada di manapun berada teman-teman bahwa psikologi tetap seksi, ingat ya. Harus diperjuangkan ya, teman-teman yang ada di DPR harus diperjuangkan. Siapa tahu psikologi bisa masuk menjadi ranah bidang studi yang early mungkin sudah bisa dipelajari gitu. Iya, mata pelajaran kalau bisa mungkin begitu tuh. Mantap, karena emang ya jadi matkul ya, bukan hanya matkul, mata pelajaran gitu psikologi. Benar. Setuju banget gitu, karena mungkin itu sesuatu hal yang new gitu ya, maksudnya bahwa psikologi itu ternyata berhubungan dengan performance gitu ya. Karena gue inget banget dulu waktu gue pernah di sales, you feel empowered kan? Di FMCG, gue tuh punya bos yang baik itu pokoknya baiknya kebangetan lah gitu, dan dia nggak pernah nge-push gitu ya, maksudnya orang sales kan biasanya relevan dengan biasanya kan relate dengan nge-push gitu ya, mana nih ininya, dia nggak pernah nge-push, tapi dengan caranya dia seperti itu gitu ya, dengan dia membuat kita nyaman segala macam, jadi akhirnya motivasi kita terdorong gitu, tetap aja terdorong gitu, jadi perform tuh pengen empowered, dan we want to make si bos kita ini happy gitu loh. Jadi
kita motivasinya tuh to make him happy. Gila, cool. Kita mau perform untuk making him happy gitu. Jadi akhirnya Sik-sik kayak cool begitu banget. Padahal dia bukan tipikal orang Kebetulan yang di dalam nge-push audiens marah-marah ada misalkan gitu ya, mantan biasanya gue kan suka yang kayak mirip begitu banget gitu, tadi yang nge-push lo apa segala macam. deskripsikan. Pak Evan, Enggak gitu, caranya Assalamualaikum, tuh selamat malam. terus very nice. Terima kasih sudah join. Ternyata dia Jadi, mainnya, maksudnya istilahnya Pak gue Evan, baru nyadar bos, sekarang gitu ya. mantan bos saya itu, Efeknya ke psikologi dia kita bukan akhirnya ya orang psikologi. in a way Tapi kita kalau tetap akhirnya menurut aku, perform dia gitu. tadi, Walaupun caranya understanding berbeda psychology, gitu ya, karena dan dia memang mainnya lebih gitu. kalau aku reflect, Oke, gue nggak akan bisa ada di posisi ini sekarang kalau pada saat itu misalnya dengan leadership-nya dia nggak ngasih flexibility. Karena kebetulan saya menikah dan punya 3 anak. Jadi lumayan ya kehidupan. Saya nggak dapat fleksibilitas di pekerjaan. Fleksibilitas dalam arti ya kadang-kadang gue harus pulang atau working from home karena anak sakit, tapi I would actually nyelesain kerjaan. Jadi those kind of things, dan pada zamannya itu belum, kalau sekarang kan udah common ya. Pada zamannya itu belum common, tapi beliau menerapkan begitu sehingga akhirnya aku bisa progres di karir. Karena kalau enggak, pasti kan kalau kita perempuan banyak yang akhirnya udahlah, ya pastinya gue akan memilih keluarga, ya kan. So I think leader-leader, sekali lagi leader-leader yang belajar psikologi dan paham bagaimana psikologi wanita yang akan membuat kita juga bisa punya tadi, kalau kita mau diversity inclusion, kita mau mengembangkan potensi kita dan membuat generasi emas. Nah ini pentingnya untuk belajar psikologi. Dan tadi benar, gue suka banget idenya Anggi, belajar psikologi dari dasar sehingga setiap orang tuh tahu mengenali dirinya, dan dia juga tahu bagaimana dia bisa behave terhadap orang lain dan gimana dia manage people supaya bisa sama-sama meningkatkan. Karena gue suka agak sedih kalau ngelihat netizen kita ya, mungkin kita juga kadang-kadang suka terjebak dengan itu, yang SOS itu susah ngelihat orang senang dan senang ngelihat orang susah. Selagi kita nggak saling mengembangkan, nggak saling support, akan susah untuk kita bisa jadi generasi emas. Karena ini membutuhkan untuk kita berkolaborasi, bukan akhirnya kita jatuhin atau akhirnya menjajah bangsa sendiri. Betul. Bersaing sih bagus ya, tapi kalau misalkan menjatuhkan itu loh, ada orang yang bagus sedikit dibilang dia bilang ya macam-macam. Cari panggung. Macam-macam lah. Macam-macam lah. Jadi kayak akhirnya orang bahkan orang untuk sukses pun juga takut, karena takut dicela sama netizen gitu. Tapi kita kemana-mana ya. Nggak apa-apa. Pamer, flexing gitu ya. Mbak Badai kali ya. Aku bingung apa yang masih disamakannya. Gitu. Kayaknya kompleks sekali, tapi silakan Mbak. Oke, nih kita saking serunya udah sampai overtime nih, kita udah jam 9.18 ternyata. Mungkin sebelum sesi kita tutup, closing remarks dulu dari ibu-ibu narasumber keren ini. Pertama buat diri kita sendiri, kedua buat orang-orang terdekat kita, dan ketiga pasti kalau misalkan teman-teman punya jadi team leader, pasti akan impact-nya gede. Sebagai parent juga luar biasa, ilmu psikologi ini akan membantu kita untuk akhirnya mudah-mudahan kita juga bermanfaat buat bangsa dan negara, dan kata Anggi tadi kan, menuju generasi emas 2045. Yes. Silakan Bu Anggi. Iya, setuju dengan wrap up-nya Mbak Badai gitu ya, dengan situasi yang sangat kompetitif saat ini, dengan persaingan banyaknya tenaga kerja, kemudian bersaing juga dengan AI gitu ya, dengan industri yang sangat saat ini padat modal, hanya limited orang-orang yang mungkin akhirnya bisa mencapai potensi terbaiknya di industri. Nah, however, para leaders, dengan kondisi ini maka para leaders harus lebih cermat, harus lebih smart gitu ya, harus lebih mempelajari psikologi, karena disinilah letak di mana anda para leaders maksudnya akan juga mengeluarkan potensi terbaik. Pada akhirnya yang at the end of the day yang dapat benefitnya adalah si leaders ini gitu, take advantage-nya dari approach yang tepat
approach human yang tepat gitu ya, dengan mempertimbangkan human factors gitu, sehingga bisnis membesar dan ya pada akhirnya berkontribusi besar untuk bangsa ini gitu kan ya. Dan juga mengingatkan kepada mungkin teman-teman ya, saya nggak tahu mungkin dari jalur mana gitu ya, yang bisa membuat perubahan masalah pendidikan di Indonesia yang bisa melibatkan ranah psikologi itu se-early mungkin, itu menurut saya dampaknya akan sangat baik terhadap bangsa ini sih, gitu ya. Karena kan kita bicara disnatalis ini kan ceritanya kita berkontribusi untuk bangsa juga kan ya. Jadi aku hanya sekedar mengingatkan dari manapun jalurnya, teman-teman yang nonton, teman-teman yang kita saling sharing, bisa mungkin suatu hari bisa memberikan input dan ya awareness itu sih kepada halayak yang lebih luas. Oke, itu aja sih. Betul, betul. Oke, gila, keren banget. Closing remarks-nya keren banget. Mungkin ada tambahan sedikit kesimpulan gitu ya dari saya. Mungkin key takeaway-nya adalah bahwa mental health is as important as physical health gitu ya. Jadi maksudnya by understanding psychology kita bisa membuat orang-orang, hopefully gitu ya, kita bisa membuat kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita have a better mental health, gitu, have a better understanding of each other ya, dari orang lain dan juga diri sendiri gitu ya. Kalau tadi Mbak Bare juga sempat mention gitu, sama Anggi juga sempat mention, dengan adanya diversity, dengan begitu banyaknya keberagaman gitu ya, understanding psychology itu it's a must banget gitu ya. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Badai dan Anggi udah hadir malam ini berbagi pengalaman dan cerita tentang psychology in the working industry atau working world gitu ya. Semoga para pemirsa dan pemirsawati yang budiman dan budiwoman bisa menangkap dan bisa bermanfaat gitu ya. Sesi kita bisa bermanfaat dan menginspirasi lebih banyak orang untuk belajar psikologi, untuk yang udah belajar psikologi, lulusan psikologi, yang menonton, terima kasih banyak. Menyebarkan mungkin ya, menyebarkan. Thank you Mbak Badai Pasik, thank you undur diri ya. Ngajarin mungkin teman-temannya atau mungkin keluarganya apa sih psikologi itu dan bagaimana bisa bermanfaat gitu ya